Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bu, izin memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang manajemen konflik bagian jadwal mata kuliah manajemen proyek yang dibimbing oleh Ibu Rika Malia MMTR. Izin Bu, izin memperkenalkan diri. Nama Tanina Majar, Marita Asuhandari, Notar 2201328, bersama kelima rekan saya. Izin Bu, nama Taruni Remaja Alamanda Cantika Yang Sapitri, Notar 220117. Izin Bu, perkenalkan, saya Eliani Sabrina Razan, Notar 22011024. Izin Bu, saya Lalu Agril Pratama, Notar 22011193. Izin Bu, izin memperkenalkan diri, nama Lesya Afdila, Notar 22. Izin Bu, saya Rahmat Saleh Hanefi, Notar 22013229. Izin Bu, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Untuk bagian pengertian dibacakan oleh rekan Rahman Saleh Hanefi. Pada Rahman, saya persilakan. Izin Bu, saya akan menjelaskan tentang pengertian. Konflik akibat faktor jadwal adalah ketegangan atau permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan proyek karena perbedaan atau ketidaksesuaian antara jadwal yang direncanakan dan realitas di lapangan. Salah satu contoh konflik penjadwalan adalah kasus di mana anggota staf ditugaskan 2 shift pada waktu yang sama. Hal ini dapat menyebabkan manajemen memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit karyawan dalam satu shift, dan dapat menyebabkan banyak stres dan kecemasan bagi Anda dan karyawan. Memiliki terlalu banyak atau terlalu sedikit karyawan dalam satu shift, dan dapat menyebabkan banyak stres dan kecemasan bagi pihak manajemen dan karyawan. Selanjutnya, konflik penjadwalan adalah bagian yang tak terhindarkan dalam mengelola tim dan bisnis. Namun pihak manajemen dapat menerapkan kebijakan untuk menangani konflik-konflik ini ketika konflik tersebut muncul dan bahkan mengambil langkah-langkah untuk mencegah konflik tersebut terjadi. Izin Bu, konflik menurut pendapat para ahli akan dibacakan oleh rekan Lesya Triafila. Kepada Lesya Triafila, saya persilakan. Izin Bu, izin melanjutkan pemaparan materi. Selanjutnya adalah materi mengenai menurut pendapat para ahli. Yang pertama kami mengambil menurut Meredith dan Mantel pada tahun 2009, konflik jadwal seringkali timbul karena perencanaan yang tidak jelas atau kurang mendetail. Perencanaan yang baik harus mencakup semua aspek proyek, termasuk jadwal yang realistis dan detail. Yang kedua ada menurut ahli pada Lewis, yaitu pada tahun 2007 menyatakan bahwa perubahan yang tidak terduga atau penambahan lingkup proyek tanpa penyusunan jadwal yang memadai dapat menyebabkan konflik besar dalam manajemen proyek. Yang ketiga ada Pinto dan Slevin pada tahun 1987 menekankan bahwa komunikasi yang buruk antara anggota tim proyek dapat memperparah konflik jadwal. Komunikasi yang efektif sangat penting untuk memastikan semua pihak memahami dan menyetujui jadwal proyek. Dan selanjutnya adalah Hilson atau pada tahun 2009, manajemen risiko yang tidak memadai dapat menyebabkan konflik jadwal, identifikasi dan mitigasi integral dari perencanaan proyek, menghindari konflik yang terkait dengan penunda jadwal. Izin Bu, untuk studi akan dibacakan oleh rekan Aliani Sabrina Razan. Kepada rekan Aliani Sabrina Razan, dipersilakan. Ya, izin Bu, untuk contoh kasus dalam keterlambatan proyek pembangunan Tower Caspian Grand Sungkono Lagon ini masuk dalam analisis kita. Kasus yang pertama ini merupakan proyek yang berada di kota Surabaya.
Dia mengalami keterlambatan karena penyebab utamanya adalah terjadinya adendum nilai kontrak pada bulan Desember 2019. Sehingga proyek yang awalnya direncanakan akan berakhir pada tanggal 31 Desember mengalami kemunduran hingga 30 April 2020, jadi tahun depannya. Adendum tersebut terjadi karena banyaknya variation order atau akibat adanya perubahan desain dan pekerjaan baru seperti landscape yang menjadi pemicu terjadinya keterlambatan pada proyek pembangunan Tower Caspian Grand Songkono Lagon. Jadi ini merupakan contoh desain terbaru dari tower tersebut dan desain itu dikumpulkan terlambat sehingga jadwalnya pun ikut terlambat. Next. Item pekerjaan beberapa yang mengalami keterlambatan itu diantaranya karena harusnya bulan Desember selesai, tapi kenyataannya Januari itu masih mengerjakan pekerjaan plafon, pekerjaan jacuzzi, serta pekerjaan manhole pada lantai 46. Sedangkan bulan Februari masih lanjut juga, yaitu mengerjakan pintu lantai 48, pekerjaan panel, feeder, ladder, dan lampu, serta penambahan CCTV pada beberapa lantai. Selanjutnya masih dilanjutkan lagi bulan Maret, beberapa item yang terlambat diantaranya adalah pekerjaan MEP atau tambah lagon sebagai pekerjaan variation order. Ini yang merupakan pekerjaan tambahan. Tadinya tidak ada. Terus ada lagi pekerjaan gambar terlaksana serta pekerjaan smart home. Next. Jadi setelah proyek selesai itu faktor utamanya penyebab keterlambatan pada item-item di atas, yaitu yang pertama adalah permasalahan berupa kurangnya ketersediaan tenaga kerja, B. Permasalahan berupa kurangnya produktivitas dan efisiensi dari peralatan, C. Permasalahan berupa keterlambatan pembayaran oleh pemilik proyek, D. Permasalahan keuangan seperti kesulitan keuangan dan masalah ekonomi, E. Permasalahan berupa keterlambatan dalam pembuatan dokumen desain. Jadi dokumen desain itu mengalami keterlambatan, serta F. Tidak mengalokasikan tambahan waktu dalam jadwal tetap, sehingga menyisakan sedikit ruang untuk penundaan yang tidak terduga. Seperti yang kita tahu, bahwa penjadwalan itu memang riskan sekali terjadi eh, terjadi konflik karena memang proyek itu dijadwalkan dengan jadwal yang terbatas, akan tetapi kadang terjadi kesalahan seperti poin F ini, dia tidak mengalokasikan tambahan waktu. Jadi ruang untuk penundaan itu terbatas. Kadang-kadang memang seperti yang tidak terduga akan eh, akan terjadi keterlambatan karena kesalahan dari penjadwalan tersebut, dari faktor penjadwalannya sendiri. Selanjutnya, studi kasus 2 akan dibacakan oleh rekan Lalu Agri Ilham Pertama. Kepada Lalu Agri kami persilakan. Contoh kasus selanjutnya, keterlambatan proyek pembangunan jembatan gantung Bangun Jawa 1, Kabupaten Serdang Bedagai. Pembangunan jembatan gantung Bangun Jawa 1 Kabupaten Serdang Bedagai merupakan proyek jembatan gantung bentang 60 meter yang memiliki masa pelaksanaan awal 32 minggu atau 224 hari, namun baru selesai dengan total pengerjaan 36 minggu atau 252 hari. Pembangunan jembatan gantung Bangun Jawa 1 terjadi keterlambatan sehingga proyek tidak dapat selesai sesuai dengan perencanaan awal. Proyek diselesaikan dengan keterlambatan sebesar 4 minggu dari rencana awal penyelesaian, yaitu 32 minggu. Hal ini dikarenakan kesalahan penjadwalan yang dimana tidak mengalokasikan waktu tambahan untuk mengantisipasi kendala yang tidak terduga. Next. Proyek pembangunan jembatan Bangun Jawa 1 Kabupaten Bedagai menggunakan kurva S berdasarkan bobot pekerjaan sehingga dapat diketahui progres rencana pekerjaan setiap minggu. Terjadi perubahan rencana sebanyak 2 kali sesuai dengan adendum kontrak. Rencana dapat dilihat bahwa masa pelaksanaan pekerjaan awal yaitu selama 180 hari, yaitu 27 April 2021 sampai dengan 23 Oktober 2021.
Dan setelah adanya penambahan waktu menjadi 205 hari, yaitu pada 27 April 2021 sampai dengan 17 November 2021. Penyebab keterlambatan pengerjaan proyek. Penyebab keterlambatan proyek pembangunan jembatan gantung Bangun Jawa 1 Kabupaten Serdang Bedagai yaitu A. Proses justifikasi teknik. Proses justifikasi teknik terjadi perubahan elevasi lahan guna mengantisipasi muka air banjir tinggi yang pernah terjadi di gantung. Perubahan elevasi lantai yang semakin tinggi menyebabkan harus dilakukan review desain dan perubahan dimensi atau ukuran pondasi dan bangunan bawah. Selanjutnya B. Keterlambatan pengiriman rangka jembatan. Terjadi keterlambatan dalam proses pengangkutan material rangka jembatan sehingga rangka tiba di lokasi pekerjaan tidak sesuai dengan jadwal dan mengakibatkan terhambatnya pelaksanaan item pekerjaan lain yang saling berhubungan. Dan C. Cash flow. Penyedia jasa atau kontraktor proyek pembangunan jembatan gantung Bangun Jawa 1 Kabupaten Serdang Bedagai dalam hal ini yaitu PT Putri Seroja Mandiri yang stabil. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan Alamanda Cantika Yansafri kepada persilakan. Selanjutnya adalah strategi manajemen konflik jadwal. Yang pertama adalah pengenalan, analisis bagaimana existing dengan kondisi yang seharusnya. Apakah ada ketidaksesuaian? Jika iya, maka analisis hal yang tidak sesuai tersebut. Pada contoh kasus keterlambatan pembangunan Tower Kospen Grand Sungkono Logoon, perlu adanya analisis mengapa bulan Desember 2019 yang seharusnya proyek sudah selesai ternyata belum. Lalu, pada proyek pembangunan jembatan gantung Bangun Jawa 1, Kabupaten Serdang Bedagai terjadi ketidaksesuaian antara existing dan seharusnya dalam proyek ini, yaitu pada proyek yang mengalami keterlambatan mulai dari awal pekerjaan. Dalam syarat-syarat umum kontrak, dalam periode pertama, rencana fiksi pelaksanaan 0% sampai 70% dari kontrak. Selisih keterlambatan yang diizinkan antara realisasi fisik dan rencana tidak boleh lebih dari 10%. Apabila deviasi keterlambatan lebih dari 10%, maka harus rapat pembuktian atau show case meeting. Sedangkan untuk biaya pelaksanaan masih berada di bawah anggaran yang tersedia atau tidak over budget. Yang kedua ada diagnosis. Pusatkan perhatian pada masalah utama dan bukan pada hal-hal sepele. Masalah utama pada proyek pertama adalah terjadi addendum nilai kontrak pada bulan Desember 2019. Kemudian pada proyek selanjutnya yaitu terjadinya perubahan jadwal sebanyak 2 kali, sesuai dengan addendum kontrak. Dapat dilihat bahwa masa pelaksanaan awal 32 minggu atau 224 hari. Hari kalender, namun baru selesai dengan total pengerjaan 36 minggu, 252 hari. Yang ketiga, menyepakati suatu solusi. Tampung semua masukan mengenai solusi yang mungkin dari semua pihak yang terlibat. Contohnya, pendapat atau solusi dari kontraktor, konsultan, serta pendapat dari investor. Yang keempat, ada pelaksanaan. Setelah menemukan jalan tengah yang terbaik, segera laksanakan. Akan ada kelebihan dan kekurangan pastinya. Misal dalam kasus ini, kelebihannya adalah desain yang lebih modern dan serba smart room. Sedangkan kekurangannya adalah waktu yang lebih dari perencanaan, sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih besar. Yang kelima, evaluasi. Dalam kasus ini, berdasarkan keputusan yang sudah diambil, yaitu tetap menggunakan desain yang terbaru, walaupun terlambat dalam penyerahannya mungkin saja menimbulkan masalah baru. Misalnya bertambahnya anggaran proyek dari yang seharusnya. Maka perlu adanya evaluasi mengenai keputusan yang telah diambil. Adakah masalah baru lagi yang muncul? Jika ada, maka ulangi dari langkah-langkah sebelumnya. Selanjutnya, kesimpulan akan dibacakan oleh rekan Rahman Hanefi. Kepada Rahman, kami persilakan. Baiklah, kesimpulannya,
adalah manajemen konflik. Yang mungkin dapat digunakan dalam kasus ini adalah tipe manajemen kolaborasi atau collaboration. Kolaborasi adalah cara menyelesaikan konflik dengan bekerja sama untuk memperoleh hasil yang memuaskan, karena semua pihak bersinergi dalam menyelesaikan masalah dengan tetap memperhatikan kepentingan semua pihak. Dengan kata lain, kepentingan pihak-pihak yang berkonflik tercapai dan menghasilkan win-win solution. Baik, Bu, itu saja yang dapat kami sampaikan dalam presentasi ini. Mohon maaf jika ada salah kata maupun salah penyampaian. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.